Di dalam Grand Ballroom, di bawah lampu kristal mewah, para tamu berkumpul dalam kelompok kecil untuk mengobrol. Di antara mereka, topik terhangat tentu saja adalah Alexa. Sejak Agustus tahun lalu, nama ini perlahan meresap ke seluruh pelosok Indonesia. Dan saat ini, namanya sudah menjadi legenda. Tidak peduli dia sudah menikah atau suaminya adalah Kenzi, CEO Mandala. Apakah menurut kalian dia akan hadir hari ini? Aku cukup yakin dia akan melakukannya. Sebaiknya kalian hentikan topik ini. Alexa belum muncul, tapi nona besar yang menyebalkan malah datang. Semua orang melihat ke arah karpet merah saat Arsy muncul memakai gaun putih dan jaket bulu abu-abu muda. Meskipun dia telah kehilangan segalanya, dia tetap mempertahankan sikapnya sebagai nona besar perusahaan Geraldine saat dia membantu kakeknya masuk ke ruang dansa. Para tamu perlahan berkumpul untuk memberi salam. Secara khusus, para pemegang saham dan mitra bisnis penting melangkah maju untuk menjabat tangan lelaki tua itu. Tentu saja, mereka tidak punya pilihan selain memberikan beberapa kata pujian kepada Arsy. Pak Tua Arifin, jika cucumu menjadi lebih cantik, dia akan sebanding dengan seorang dewi. Aku tahu benar, meskipun Arsy sedang hamil, tubuhnya masih tetap bagus seperti biasanya. Aku sangat iri padanya. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata mereka hanya untuk pertunjukan, Arsy masih merasakan hatinya bersinar. Bagaimanapun, setiap wanita senang dipuji. Ngomong-ngomong, di mana Nona Tasya dan Alexa? Kenapa kita tidak melihat mereka? Kakek Arifin segera menjawab sambil tersenyum. Tasya masih memiliki banyak rencana operasi. Adapun Alexa, dia sedang dalam perjalanan. Aku yakin kalian semua tahu bahwa Indonesia terkenal dengan kemacetan lalu lintasnya. Itu benar. Ngomong-ngomong, Kakek Arifin, kamu sangat beruntung. Seluruh keluarga kami telah menonton film terbaru Alexa. Kamu benar-benar menciptakan seorang jenius. Putraku memberitahuku, jika aku melihat Alexa, aku harus mendapatkan tanda tangan untuknya. Kedua putraku saat ini terobsesi padanya. Hahaha, kalau hanya ingin tanda tangan, mudah saja. Meskipun ini dimaksudkan sebagai perayaan tahunan perusahaan Geraldine, mendengar semua orang memuji Alexa masih membuat hati kakek Arifin dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berpura-pura tidak terpengaruh oleh semua itu, tapi jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa dia pernah meremehkan profesi seorang aktor dan, pada kenyataannya, meremehkan seluruh industri hiburan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Alexa akan menerima begitu banyak cinta dan rasa hormat dari semua orang. Pada awalnya, orang-orang masih memperhatikan Arsy, namun seiring dengan berlangsungnya perayaan dan orang-orang mulai menyebut Alexa, Arsy perlahan-lahan hanya menjadi bagian dari latar belakang kakek Arifin. Tidak ada yang memperhatikannya lagi. Pada awalnya, Arsy masih berhasil memaksakan senyum. Namun, seiring berjalannya waktu, api di hatinya mulai berkobar semakin ganas. Mengapa Alexa tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup? Alexa jelas sudah memiliki segalanya. Ayah, Pak Arifin, kami merasa sangat tersanjung. Aku ingin tahu apakah kami akan mendapat kesempatan untuk bertemu Alexa hari ini. Datanglah tamu lain yang ingin tahu tentang Alexa. Arsy tidak tahan lagi, jadi dia langsung menoleh ke kakek Arifin dan berkata, "Kakek, saya harus pergi ke kamar mandi." Pergilah. Kakek Arifin sangat menyadari bahwa dia telah mencapai batasnya, jadi dia mengizinkannya untuk pamit. Arsy melonggarkan cengkeramannya di lengan kakek Arifin, dan meninggalkan ruang dansa sambil memegang tas tangannya. Tapi karena dia cukup marah dan langkahnya kasar, dia tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan gaun merah muda terang, tetapi karena Arsy menabraknya, anggur merah tumpah ke seluruh tubuhnya dan dia berada dalam kondisi yang sangat tidak berdaya. Namun,
Meski begitu, Arsy tidak menanggapi. Setelah melirik wanita itu sebentar, dia langsung pergi. Kali ini, wanita itu menghentikannya. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara meminta maaf setelah bertemu seseorang? Suasana hati Arsy sedang buruk. Jadi, dengan provokasi wanita itu, dia langsung menjawab, "Pergilah." Wanita itu sepertinya tidak peduli siapa yang mengucapkan kata-kata ini padanya. Saat dia meraih pergelangan tangan Arsy, "Minta maaf. Jangan menimbulkan masalah. Bukannya aku melakukannya dengan sengaja. Karena kamu tahu bahwa aku adalah nona besar keluarga Geraldine, maka kamu harus tahu bahwa ini adalah wilayah keluarga Geraldine." Wanita itu masih sangat muda, tetapi matanya menunjukkan nyala api yang tajam. Dari kehadirannya, mudah untuk mengatakan bahwa dia bukanlah orang biasa. Jadi, beginilah cara perusahaan Geraldine memperlakukan tamunya. Suara wanita itu meningkat beberapa desibel. Suaranya begitu keras hingga perhatian kakek Arifin teralihkan. Kakek Arifin menoleh dan ingin pergi untuk menangani masalah ini. Tetapi seseorang tiba-tiba menyela, dan membuatnya sulit untuk mengabaikan mereka. Asisten Rian segera memahami apa yang dipikirkan kakek Arifin. Jadi dia mencondongkan tubuh dan berbisik, "Nona Alexa telah tiba." Kakek Arifin dengan cepat menjadi santai ketika dia menganggukkan kepalanya, dan membiarkan pertengkaran berlanjut. Bagaimanapun, ini adalah waktu terbaik bagi Alexa untuk masuk. "Semuanya, lihat ke sini, Nona Arsy di sini bertemu denganku." Tapi, bukan hanya dia menolak meminta maaf, dia bahkan memberitahuku bahwa ini adalah wilayah keluarga Geraldine dan memintaku untuk tidak menimbulkan masalah. Aku hanya ingin mendengarnya minta maaf. Nona Alexa, jangan bilang kamu terlalu baik hingga menundukkan kepalamu yang berharga, dan memberiku permintaan maaf yang sederhana. Setelah mendengar ini, wajah Arsy menjadi merah padam. Semua orang tahu bahwa dia seperti cangkang berjalan, dan tidak berbeda dengan hiasan di keluarga Geraldine. Tapi mengetahui adalah satu hal dan mengungkapkannya adalah hal lain. Jadi, karena marah, Arsy mengangkat tangannya untuk menamparkan wanita itu. "Nona Arsy, pikirkan baik-baik. Jika kamu mengabaikan tamparan ini, perusahaan Geraldine akan kehilangan salah satu mitra bisnis terbesar mereka tahun depan." Wanita itu menatap langsung ke arah Arsy. Tatapannya tak tergoyahkan saat dia berbicara dengan nada tegas. Di depan semua orang, Arsy tiba-tiba mengalami kesulitan. Jika dia melontarkan tamparan itu, tidak hanya kakek Arifin, tetapi semua mata di ruang dansa akan menyaksikan setiap gerakannya. Sebaliknya, jika dia menahan tamparannya, apa yang akan terjadi pada harga dirinya? Tapi, saat semua orang mengira Arsy tidak akan berani menyentuh ahli warisnya, Pak Besar bergema di seluruh ruang dansa. Arsy benar-benar bergerak di depan semua orang. Dia tiba-tiba teringat semua pujian yang diterima Alexa dari para tamu malam itu, dan bagaimana mereka mengabaikannya. Karena Alexa sangat mampu, dia akan menunggu dan melihat bagaimana Alexa akan membersihkannya. Tentu saja, Arsy hanya tahu cara menggunakan metode yang mengorbankan dirinya untuk merusak musuh-musuhnya. Dia tidak pernah melihat segala sesuatunya dengan pandangan jauh ke depan, atau mempertimbangkan konsekuensinya. Apakah Nona Besar gila? Dia benar-benar menamparkan pewaris perusahaan Jaya Abadi. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Staf telah bekerja sangat keras untuk perusahaan, hingga dia datang dan merusaknya. Staf perusahaan Geraldine secara lisan mengungkapkan ketidaksenangan mereka. Terutama karena Arsy telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh di acara penting tersebut. Tidak heran reputasi Alexa di perusahaan Geraldine terus berkembang. Lagi pula, yang satu terus-menerus menyelesaikan masalah, sementara yang lain tanpa henti menyebabkannya. Adapun Nona Loli, yang telah ditampar,
dia jelas tidak menyangka bahwa Arsy benar-benar punya nyali untuk bergerak. Tiba-tiba, dia menutupi wajahnya karena kaget dan marah saat dia menatap Arsy. Arsy tiba-tiba merasa sedikit takut, tetapi dia menyembunyikannya dengan nada yang kuat, "Kamu yang memintanya. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Lagi pula, ini adalah perayaan tahunan perusahaan Geraldine." Tampaknya, perusahaan Geraldine tidak ingin bekerja dengan perusahaan Jaya Abadi lagi, kata pewaris itu dengan dingin kepada Arsy sebelum dia berbalik untuk pergi. Namun, saat ini, suara nyaring bergema dari kerumunan. "Harap tunggu." Semua orang berpaling untuk mencari pemilik suara itu, saat mereka perlahan-lahan menyingkir untuk membentuk jalan di tengah. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari siapa yang datang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.